Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ridwan Fadilah, NIM 444390084 dari kelas 4C Program Studi Ilmu Perikanan dengan mata kuliah Pelabuhan Perikanan. Nah, di sini saya ingin menganalisis SWOT dengan yang berjudulnya, yang jurnal yang saya analisis ini, yaitu analisis pengelolaan pelabuhan perikanan pantai Tasik Agung, Kabupaten Rembang untuk peningkatan produksi perikanan tangkap. Baik, untuk pendahuluan ini ada di sini untuk peningkatan produksi perikanan tangkap di PPP Tasik Agung didukung oleh peningkatan pada jumlah kunjungan kapal. Peningkatan produksi tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fasilitas di PPP Tasik Agung, mengetahui pengelolaan aktivitas dan fasilitas di PPT Tasik Agung, dan menganalisis strategi yang tepat untuk diterapkan dalam pengelolaan PP Tasik Agung, sehingga diharapkan dapat memberikan output yang berguna bagi segala aspek yang terkait di PPP Tasik Agung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi dengan analisis SWOT untuk mengidentifikasi berbagai faktor dalam rangka merumuskan strategi untuk pengelolaan yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan Tasik Agung kondisi fisiknya masih baik dan masih layak. Begitu juga aktivitasnya, mulai dari pendaratan ikan, pengelolaan ikan, hingga ke pemasaran ikan berjalan cukup baik. Kendala hanya terjadi karena ketersediaan fasilitas cold stock dan TPI higienis yang sedikit menghambat aktivitas di PPP Tasik Agung. Sedangkan dari analisis SWOT didapat hasil penerapan strategi SO, Strength Opportunity, yang dalam penerapannya menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan suatu peluang. Adapun di sini untuk tabel 1 diagram matriks SWOT. Nah, di sini tuh ada untuk metodenya itu IFE atau EFE. Dan di sini tuh ada opportunity dan trend ya. Nah, di sini tuh untuk strategi SO-nya menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan suatu peluang digunakan jika perusahaan pada kuadran 1. Sedangkan untuk yang trend, strategi ST-nya itu menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman digunakan jika perusahaan berada di kuadran 2. Sedangkan itu untuk strength-nya ya. Untuk weakness-nya itu kelemahannya, strategi WO ya. Untuk opportunity itu menciptakan strategi yang meminimal kelemahan untuk memanfaatkan peluang digunakan jika perusahaan berada di kuadran 3. Oke. Nah, terus untuk strategi WT menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman digunakan jika perusahaan di kuadran 4. Nah, untuk tabel 2 ada di sini untuk jumlah produksi dan nilai produksi di ikan di PPP Tasik Agung. Nah, di sini ada dari tahun 2007 sampai 2011 ya. Di sini kemudian untuk produksi kilogramnya di sini bisa dilihat bahwa ada naik turun ya grafiknya. Untuk nilai produksinya itu di sini juga sama, ada naik turunnya sesuai jumlah produksi per kilonya gitu. Jadi setiap tahun trafiknya enggak selalu naik ya, ada turunnya, ada naiknya juga gitu. Nah, untuk tabel 3 ini di sini ada jumlah kapal masuk, keluar, dan bongkar di pelabuhan perikanan pantai Tasik Agung. Nah, untuk data dari 2007 sampai 2011 di sini untuk menghasilkan itu dari 2007 itu ada sekitar 5.582 kapal. Untuk 2008 ada 8.113 kapal. Untuk 2009 ada 7.861 kapal. Untuk 2010 ada 6.100 kapal. Untuk 2011 ada 9.881 kapal. Di sini juga sama, trafik untuk kapal itu naik turun ya. Nah, baik, untuk tabel 5 ya. Untuk tabel 5 itu metrik SWOT hasil analisis dari PP Tasik Agung. Nah, di sini itu ada faktor internal yang yaitu kekuatan strength dan kelemahan weakness. Nah, untuk faktor eksternalnya itu di sini ada opportunity and trend ya. Nah, untuk yang faktor internal itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Asep itu, internal itu bisa dikondisikan oleh kita sendiri ya. Untuk eksternal itu ya dia tidak terduga gitu. Makanya untuk peluang dan ancaman itu kita tidak tahu ya untuk pengelola pelabuhan ini. Dan di sini juga udah jelas ya untuk
untuk data-datanya dan strateginya dari matrik SOT di PPP Tasik Agung. Nah, sini udah. Nah, itu sumbernya hasil penelitian 2012. Ini tuh diteliti pada tahun 2012. Nah, sekian analisis SVOT dari saya. Kurangnya mohon maaf karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.